Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Baiklah, kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang permutasi dan permutasi melingkar. Oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Kasyifatul Karimah dengan NPM 1210703 kali 3. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NPM 1210720. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmatun Nazila dengan NPM 121071003. Halo, perkenalkan nama saya Reisha Olivia Diasya, NPM 121070015. Baiklah, setelah perkenalan, baiklah kita lanjutkan ke dalam inti video ini, yaitu akan menjelaskan tentang permutasi dan permutasi melingkar, di mana di dalamnya ada permutasi, kemudian yang pertama ada definisi permutasi, kemudian contoh-contoh dari permutasi, kemudian ada permutasi melingkar, kemudian ada contoh-contoh dari permutasi melingkar. Oke, baik, kita langsung saja ke dalam materi permutasi. Sebelumnya kita harus tahu apa sih itu permutasi. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi aturan perkalian. Misalkan jumlah objeknya adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek, kemudian urutan yang kedua dipilih dari n-1 objek, dan urutan yang ketiga dipilih dari n-2 objek, begitupun seterusnya, dan urutan terakhir dipilih dari satu objek tersisa. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah n dikali n-1 dikali n-2, 2 dikali 1 sama dengan n aksen. Selain itu, ada permutasi R dari n, di mana permutasi R dari n adalah jumlah kemungkinan urutan buah objek yang dipilih dari n buah objek dengan R lebih sama dengan n. Yang dalam hal ini, pada setiap kemungkinan urutan tidak ada objek yang sama. Bila R sama dengan n, maka persamaan 6,2 menjadi sama dengan 6,2, yaitu seperti rumus di bawah ini kita bisa lihat, yaitu P n, sama dengan n aksen per n dikurangi n aksen sama dengan n aksen per 0 aksen sama dengan n aksen per 1 sama dengan hasil akhirnya yaitu n aksen. Halo teman-teman, baik, sekarang kita akan membahas contoh-contoh soal dari permutasi. Bisa kita perhatikan di sini di contoh soal yang pertama, yaitu berapa kata yang dapat dibentuk dari huruf pada kata ani. Baik, contoh soal yang pertama ini merupakan contoh soal permutasi unsur yang berbeda, di mana dia memiliki unsur yang berbeda-beda. Rumusnya adalah permutasi R dari n sama dengan n faktorial per n dikurangin R faktorial. Kita langsung saja memasukkan ke dalam rumus tersebut, menghasilkan permutasi 3 dari 3 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 3 faktorial sama dengan 3 faktorial, karena 3 dikurangin 3 adalah 0, jadi hasilnya 0 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1, dan 0 faktorial adalah 1. 3 dikali 2 kali 1 yaitu 6 dibagi 1, maka hasilnya 6. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Dari 25 siswa dalam sebuah kelas akan dipilih pengurus kelas terdiri atas seorang ketua, bendahara, dan sekretaris. Jabatan tidak boleh dirangkap. Berapa banyak kemungkinan pengurus kelas yang terbentuk? Ini juga merupakan contoh soal permutasi unsur yang berbeda, maka menggunakan rumus yang sama seperti pada contoh yang pertama, yaitu permutasi R dari n sama dengan n faktorial per n dikurangin R faktorial. R-nya adalah 3, karena jelas di sini kita mencari 3 orang, yaitu ketua, bendahara, dan sekretaris.
dari 25 siswa. Jadi N-nya adalah 25. Langsung saja sama dengan 25 faktorial per 25 dikurangin 3 faktorial. Hasilnya adalah 25 faktorial per 22 faktorial. 25 faktorial adalah 25 dikali 24 dikali 23 dikali 22 dan seterusnya. Karena penyebutnya hanya sampai 22, jadi kita hanya cukup mengkalikannya sampai 22 saja. 22 dibagi 22 kita coret. Jadi tinggal 25 dikali 24 kali 23, hasilnya adalah 13.000. Baik, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini ada berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata apa? Contoh soal ini merupakan contoh soal permutasi unsur yang sama, di mana dia memiliki unsur yang sama, yaitu adanya huruf yang sama, A dan A. Rumusnya adalah permutasi sama dengan N faktorial per A faktorial, B faktorial, C faktorial. Kita misalkan N-nya itu sebanyak 3, yaitu banyaknya unsur. APA itu kan ada 3 unsur ya, jadi ada 3. Kemudian A sama dengan 2, yaitu banyaknya huruf A, dan B sama dengan 1, yaitu banyaknya huruf P. Kita langsung saja masukkan ke dalam rumus tadi. Hasilnya adalah P sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial. Karena C-nya tidak ada, jadi kita tidak perlu memasukkan C. Hasilnya adalah 3 kali 2 kali 1, kemudian 2 kali 1 kali 1. Hasilnya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi banyaknya kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata apa adalah sebanyak 3 cara. Bisa kita lihat di sampingnya. Kita misalkan A-nya ini 1, P kemudian A2. Kita susun-susun ya. A1, P, A2 menghasilkan kata apa. Kemudian kita pindahkan A2-nya ke depan. A2, P, dan A1 menghasilkan kata apa juga. Jadi sebenarnya ini hanya ada satu cara. Kemudian kita susun kembali. P-nya kita taruh di depan, kemudian A1, A2, kemudian P, A2, A1 menghasilkan kata PAA. Kemudian kita susun-susun kembali. A-nya kita taruh di depan, kemudian A2, kemudian P, dan A2, A1, P menghasilkan kata AAP. Jadi ini sebenarnya hanya memiliki tiga kata saja, yaitu apa, PAA, dan AAP. Lanjut ke contoh soal yang terakhir. Terdapat 8 kaleng terdiri atas 2 kaleng berwarna hijau, 4 kaleng berwarna merah, dan sisanya berwarna biru. Kaleng-kaleng tersebut akan disusun dalam satu baris. Ada berapa cara menyusun kaleng tersebut? Contoh ini merupakan contoh permutasi unsur yang sama, seperti contoh soal yang sebelumnya. Rumusnya pun sama, yaitu permutasi sama dengan N faktorial per A faktorial, B faktorial, C faktorial. Kita langsung misalkan saja. Banyaknya kaleng yaitu 8, kemudian kaleng hijau dimisalkan menjadi A yaitu 2, kaleng merah kita misalkan B yaitu ada 4, dan kaleng biru kita misalkan C yaitu ada 2. Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu P sama dengan 8 faktorial per 2 faktorial 4 faktorial 2 faktorial sama dengan 8 faktorial adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 dan seterusnya. Karena penyebutnya hanya sampai 4, jadi kita cukup menyebutkannya sampai 4 saja. Kemudian 2 dikali 4 faktorial dikali 2. 2 kali 2 itu kan 4 ya. Jadi 8 dibagi 4 itu kan sisa 2. Kemudian 4 faktorial, dengan 4 faktorial kita coret saja. Jadi hasilnya adalah 2 kali 7 kali 6 kali 5 sama dengan 420 cara. Jadi banyaknya cara untuk menyusun kaleng-kaleng tersebut adalah 420 cara. Nah, itu dia beberapa contoh-contoh soal dari permutasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang permutasi melingkar.
Baik, yang selanjutnya mengenai permutasi melingkar. Misalkan ada 10 orang yang duduk pada satu barisan kursi yang terdiri dari 10 kursi. Menurut rumus permutasi, ada banyak cara pengaturan tempat duduk bagi 10 orang tersebut. Sekarang, misalkan mereka duduk mengelilingi meja melingkar. Berapa banyak cara pengaturan tempat duduk bagi mereka? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut digunakan permutasi melingkar. Satu orang dapat duduk pada tempat duduk mana saja, 9 orang lainnya dapat duduk dalam 9 faktorial cara, atau sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Meskipun orang pertama dapat memilih tempat duduk mana saja, namun susunan tempat duduk yang dihasilkan oleh 9 orang lainnya tetap sama. Ini dinamakan permutasi melingkar. Selanjutnya mengenai definisi. Definisi dari permutasi melingkar adalah N objek adalah penyusunan objek-objek yang mengelilingi sebuah lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Jumlah susunan objek yang mengelilingi lingkaran adalah N dikurangi 1 faktorial. Rumus dari permutasi melingkar ialah P siklis sama dengan N dikurangi 1 faktorial, dengan P sama dengan permutasi, N banyaknya unsur, dan lambang faktorial. Untuk pembuktian rumus permutasi melingkar, dengan objek pertama dapat ditempatkan di mana saja pada lingkaran dengan satu cara. Sisa N dikurangi 1 objek lainnya dapat diatur searah jarum jam. Misalnya dengan permutasi N dikurangi 1, N dikurangi 1 sama dengan N dikurangi 1 faktorial cara. Baik teman-teman, untuk bisa memahami materi permutasi melingkar dengan lebih lanjut, berikut ini akan dibahas beberapa contoh soal dan cara penyelesaiannya. Kita langsung menuju soal yang pertama. 9 orang pengurus OSIS mengadakan rapat dengan formasi duduk melingkar. Banyak cara mereka duduk adalah, untuk menghitung banyak caranya itu kita gunakan rumus permutasi melingkar, yaitu N dikurangi 1 faktorial sama dengan 9 dikurangi 1 faktorial. Kenapa 9? Karena jumlah objek dalam soal yang pertama ini ada 9, jadi 9 kurangi 1 faktorial sama dengan 8 faktorial, sama dengan 40.320 cara. Jadi banyak cara 9 anggota pengurus OSIS ini mengadakan rapat dengan duduk melingkar, ada 40.320 cara. Kemudian untuk soal yang kedua, dalam sebuah keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan 5 orang anak. Mereka akan makan bersama dengan duduk mengelilingi meja bundar. Jika ayah dan ibu duduknya selalu berdampingan, maka banyak cara mereka duduk mengelilingi meja bundar tersebut adalah, banyak caranya kita gunakan rumus yang sama seperti tadi, yaitu N dikurangi 1 faktorial. N di sini itu pada awalnya ada 7, yaitu 5 orang anak dan ayah dan ibu. Namun karena terdapat syarat ayah dan ibu yang harus duduk berdampingan, maka ayah dan ibu kita jadikan satu kelompok, sehingga menjadi ada 6 objek, yaitu 5 orang anak dan ayah dan ibu. Terus 6 ini kita masukkan ke dalam rumus sehingga menjadi 6 dikurangi 1 faktorial, yaitu 5 faktorial. Namun 5 faktorial ini harus kita kalikan lagi dengan 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Karena ayah dan ibu kan tadi duduknya selalu berdampingan, dan permutasi dari 2 orang itu yaitu 2 faktorial, jadi 5 faktorial dikali 2 faktorial. Hasilnya itu 240 cara. Jadi banyak cara keluarga tersebut duduk dengan syarat ayah ibu selalu berdampingan, ada 240 cara. Di soal yang ketiga, dalam sebuah pertemuan internasional terdapat 9 orang yang terdiri dari 2 orang Singapura, 3 orang Malaysia, dan 4 orang Indonesia. Berapa banyak cara mengatur mereka duduk melingkar jika setiap orang dari satu negara harus duduk berdekatan? Untuk menghitung banyak caranya, kita sama gunakan rumus permutasi melingkar, yaitu N dikurangi 1 faktorial. N atau banyak objek dalam soal ini itu pada awalnya ada 9, namun karena masing-masing orang dari tiap negara yang sama itu duduknya selalu berdampingan, jadi kita kelompokkan 9 orang tersebut berdasarkan negara. Jadi dari 9 orang total kita kelompokkan sehingga menjadi ada 3 objek, yaitu Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Ketiga ini kita masukkan ke dalam rumus sehingga menjadi 3 dikurangi 1 faktorial
sama dengan 2 faktorial. Nah, 2 faktorial ini kita kalikan lagi dengan permutasi dari 2 orang Singapura, 3 orang Malaysia, dan 4 orang Indonesia. Sehingga 2 faktorial ini kita kalikan dengan 2 faktorial, 3 faktorial, dan 4 faktorial. Nah, hasilnya itu ada 576. Jadi banyak cara mengatur orang-orang di pertemuan internasional tersebut dengan syarat orang dari negara yang sama itu duduknya selalu berdampingan. Ada 576 cara. Kemudian untuk soal yang keempat, terdapat 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan yang akan duduk mengelilingi Mika Bundar. Berapa banyak cara mereka duduk melingkar jika anak laki dan perempuan duduk berselingan? Nah, banyak caranya kita gunakan rumus penambah fisik melingkar, yaitu N dikurang 1 faktorial. Nah, N atau jumlah objek dalam soal ini itu ada 8 kan. Nah, tapi karena anak laki-laki dan perempuan selalu duduknya itu berselingan, jadi kita dapat bagi 8 orang anak itu berpasang-pasangan, masing-masing anak laki-laki dan perempuan, sehingga dari 8 anak laki-laki dan perempuan tersebut kita bagi berpasangan sehingga menjadi ada 4 pasang atau 4 objek. Jadi N dikurang 1 faktorial sama dengan 4 dikurangi 4 faktorial sama dengan 3 faktorial. Nah, 3 faktorial ini kita kalikan lagi dengan 4 faktorial. Kenapa 4 faktorial? Karena dalam soal tersebut itu kita tadi sudah membagi menjadi 4 kelompok, dan per kelompok itu permutasinya ada 4 faktorial, hingga 3 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 144 cara. Jadi banyak cara mereka duduk dengan cara anak laki-laki dan perempuan duduknya selalu berselingan, itu ada 144 cara. Nah, untuk soal yang terakhir, ada 8 anggota Karang Taruna dengan Yuji, Yuki, dan Yuli di dalamnya yang akan duduk melingkar. Tentukan banyak cara posisi duduk yang terjadi jika A. Semua anggota Karang Taruna bebas memilih tempat duduk. B. Yuji, Yuki, dan Yuli harus duduk berdampingan. Dan C. Yuji, Yuki, dan Yuli tidak boleh ketiganya duduk berdampingan. Nah, untuk menjawab soal yang pertama, kita gunakan rumus permutasi melingkar, yaitu N dikurang 1 faktorial. Nah, karena untuk soal yang pertama ini tidak ada syarat, maka kita langsung masukkan saja jumlah objeknya ke dalam rumus. Nah, jumlah objek dalam soal ini ada 8, karena anggota Karang Tarunanya ada 8, sehingga menjadi 8 dikurang 1 faktorial sama dengan 7 faktorial. 7 faktorial itu sama dengan 5040. Jadi banyak cara anggota Karang Taruna itu bebas memilih tempat duduk ada 5040 cara. Kemudian untuk soal berikutnya, terdapat syarat Yuji, Yuki, dan Yuli duduknya berdampingan. Nah, karena 3 orang itu duduknya harus berdampingan, maka dari 8 orang itu kita ambil 3 orang untuk jadikan satu kelompok, sehingga banyaknya objek dalam soal ini menjadi 6 objek, yaitu 3 orang yang anggotanya Yuji, Yuki, dan Yuli, dan 5 orang anggota Karang Taruna lain, sehingga N dikurang 1 faktorial sama dengan 6 dikurangi 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Nah, 5 faktorial ini kita kalikan dengan permutasi dari 3 orang tadi, sehingga 5 faktorial ini dikali 3 faktorial, hasilnya itu 720. Jadi banyak cara anggota Karang Taruna ini duduk dengan Yuji, Yuki, dan Yuli yang duduk harus berdampingan, itu ada 720 cara. Nah, untuk soal yang terakhir, Yuji, Yuki, dan Yuli itu tidak boleh ketiganya duduk berdampingan. Nah, banyak caranya ini sama saja dengan kita mengurangkan hasil dari soal yang A dan hasil dari soal yang B, yaitu sama dengan banyak cara posisi duduk bebas dikurangi banyak cara posisi duduk yang ketiganya itu berdampingan, itu sama dengan 5040 dikurangi 720 sama dengan 4320 cara. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.